Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini akan terus ditambah nikmat yang lainnya, karena kunci daripada penambahan nikmat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita ini akan menambah nikmat yang belum kita terima atau kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, berterima kasih atas nikmatku, pasti akan aku tambah. Tetapi jika kamu tidak pandai bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka aku akan sediakan siksa yang amat pedih. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang akan menjadi salah satu asbabun nuzul dalam satu surat di Al-Qur'an. Kisahnya adalah pernah kedatangan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku hari ini lapar, belum makan." Sehingga Rasulullah berkata kepada istri-istrinya, "Wahai istri-istriku, siapakah di antara kalian yang mempunyai makanan di rumah? Aku akan jamu, aku akan berikan kepada tamuku ini." Istri Rasulullah semuanya menjawab, "Tidak ada makanan hari ini, wahai kanda suamiku." Akhirnya Rasulullah berkata kepada para sahabat yang lainnya, "Wahai sahabat-sahabatku yang lain, siapakah kiranya di antara kalian yang mau menjamu dan menerima tamuku malam hari ini untuk bisa makan santap malam ataupun beristirahat sejenak?" Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Saya ya Rasulullah." Beliau adalah salah satu kaum Ansar yang akhirnya mau menerima apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjamu tamu Rasul. Sampai di rumah teman atau sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar ini, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku membawa tamunya Rasul dan aku ingin beliau bisa menikmati makanan malam bersama kita dengan anak-anak kita." Lalu sang istri berkata, "Wahai suamiku, makanan yang ada di rumah kita ini hanyalah untuk kita dan anak-anak kita. Tidak cukup rasanya untuk kita berikan juga kepada tamu Rasulullah." Akhirnya suami ini berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, anak-anak kita semuanya dimasukkan ke dalam kamar, matikan lampunya dan suruh tidur lebih awal daripada kita." Akhirnya istrinya pun menurut perintah suami dari sahabat Rasul tadi, sehingga anak-anaknya semuanya ditiduri atau disuruh tidur ke dalam kamar untuk lebih cepat dari biasanya. Kemudian lampunya diredupkan dan dimatikan. Akhirnya terlelaplah tidur si anak-anak tersebut bersama istri sahabat Nabi. Dan akhirnya tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut disediakan makanan dan akhirnya bisa menyantap makan malam yang ada di rumah sahabat Rasul. Esok harinya ketika dia bercerita kepada Rasulullah bahwa semalam sudah menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tahu akan keadaan hal tersebut atas berita dari malaikat Jibril. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat Nabi yang telah menjamu tamunya walaupun dalam keadaan kesusahan. Apa kata Rasulullah? Rasul menjawab bahwa sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan kepadaku berita bahwa Allah tersenyum, Allah kagum apa yang kamu lakukan terhadap tamuku semalam. Engkau berikan hidangan makan malam walaupun kau dalam keadaan susah untuk memberikan makanan kepada istri dan anak-anakmu. Akhirnya diturunkannya surat Al-Hasyr ayat ke-9 yang Allah turunkan berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan
sahabat-sahabat kaum Muhajirin walaupun kondisi mereka dalam keadaan kesulitan. Ayat ini turun lantaran sahabat Nabi dari kaum Ansar dalam keadaan kesulitan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada sahabat Nabi yang lebih membutuhkan. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kisah ini yang bisa kita ambil petik pelajarannya? Sungguh luar biasa ketika kita diajarkan bagaimana mempunyai rasa empati, bagaimana kita mempunyai perasaan kepedulian sosial, bagaimana kita dalam bahasa agamanya disebut kesolehan sosial, yaitu perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lain lagi dengan kisah yang pernah dirasakan oleh Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat-sahabat Nabi yang bercerita tentang orang lain ketika dia beribadah di sebuah masjid. Singkat cerita, ada salah seorang sahabat Nabi yang bercerita kepada temannya bahwa teman kita yang sedang sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan yang luar biasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percakapan beliau akhirnya didengar oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berkata kepada dua sahabat Nabi tadi, "Apa yang kau bicarakan terhadap temanmu yang sedang ibadah di dalam masjid tadi?" "Ya Rasulullah, aku melihat sahabatku ini ibadahnya sangat khusyuk, ibadahnya sangat tenang, ibadahnya sangat luar biasa. Aku melihat dia dalam keadaan ibadah yang begitu khusyuk dan tenang. Setelah ibadah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun dengan rasa khusyuk dan tenang. Maka aku rasakan bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah pun berkata kepada sahabat ini, "Lalu bagaimana ketika dia dalam keadaan lapar karena sepanjang hari barangkali dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Sahabat ini berkata, "Mungkin ketika dia beribadah sepanjang harinya, maka yang memberikan makan ataupun minumannya adalah adiknya yang selalu membawakan makan minuman kepada kakaknya yang ada di masjid untuk beribadah." Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya yang lebih soleh, sesungguhnya yang lebih baik daripada kegiatan kakaknya adalah adiknya yang sedang memberikan makan kepada kakaknya yang sedang beribadah." Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kisah kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi dalam hadisnya yang menceritakan bahwa ada seorang hamba Allah yang beribadah dengan tekun, dengan soleh, dengan penuh kekhusyuan, tetapi sayang dalam ibadahnya dia melupakan kebaikan-kebaikan dalam berbuat amal soleh untuk orang lain, sehingga perbuatan ibadahnya yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sementara orang lain menolong dia dalam perbuatan kesolehan kepada manusia, itulah yang dianggap lebih baik dan lebih soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kisah ini menandakan kepada kita bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai kesolehan sosial. Karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menggarisbawahi tentang kehidupan manusia dalam rangka menempuh kesolehan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surat An-Nahl ayat 98. Allah menceritakan kepada umatnya atau kepada hambanya tentang apa? Tentang suatu perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Yang digambarkan dalam Al-Quran, amila solihan, perbuatan kesolehan sosial, perbuatan kebaikan untuk orang lain. Siapa yang mengerjakan? Min zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, tidak pandang bulu. Allah tidak melihat apakah itu laki-laki atau perempuan yang melakukan satu kebaikan. Yang pasti siapa yang melakukan amal soleh, siapa yang melakukan kesolehan sosial, baik laki-laki maupun perempuan. Yang bagaimana laki-laki yang perempuannya? Wahwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dirasakan bagi orang yang mengerjakan perbuatan kebaikan, kesolehan sosial, laki-laki atau perempuan, dia beriman landasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah,
satu kehidupan yang lebih baik lagi. Para ulama menafsirkan ayat ini adalah kehidupan di dunia dan kehidupan lebih-lebih di akhirat, yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum bi ajrahum, dan Allah pasti akan balas perbuatan kesolehan sosialnya terhadap orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan, dilandasi keimanannya dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kebaikan yang dia lakukan terhadap manusia yang lain. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang amal soleh ini, kalau bicara tentang kesolehan sosial, selalu manusia mengkaitkan hanya perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan hablum minallah. Padahal yang disebut dengan kesolehan sosial atau ibadah amal soleh bukan hanya hablum minallah, melainkan juga hablum minannas ataupun hubungan kita sesama manusia. Oleh karena itu dari dua kisah tadi pun kita bisa menarik pelajaran betapa kehidupan sosial kita, betapa perbuatan kebaikan sosial kita kepada orang lain yang disebut dengan kesolehan sosial, itu semua akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi di dunia dan juga akan mendapatkan pahala yang tak pernah putusnya di akhirat kelak dengan perbuatan kesolehan sosial yang dia lakukan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh ini di dalam tafsir Adwaul Bayan fi Idahil Quran, bahwa amal soleh ini harus mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah amal soleh itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasul SAW atau ittiba'ur Rasul. Yang kedua, amal soleh ini, kesolehan sosial ini harus dilandasi dengan keikhlasan, sehingga akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat dan akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berlandaskan dengan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kunci amal soleh ini yang akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kesolehan sosial yang dilakukan oleh seorang hamba. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh Rasulullah SAW pun banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kesolehan sosial atau perbuatan kebaikan untuk orang lain. Pesan-pesan Rasulullah itu antara lain adalah berbunyi, Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, rawahu Ahmad wa Tabrani, dan dihasankan oleh Al-Albani. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat untuk orang lain. Kita lihat kisah tadi, orang tersebut memberikan manfaat kepada sahabat Nabi yang lebih membutuhkan, sehingga itulah yang dikatakan manusia yang baik di sisi Allah adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis lain pun Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman yang sempurna seseorang itu. Kita tidak dianggap beriman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sampai-sampai harus kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi iman kita, proses keimanan yang ada di dalam diri kita akan tercermin bagaimana kita mencintai saudara kita. Kalau kita mencintai saudara kita, kelak keimanan kita pun akan menjadi keimanan yang baik. Sementara kalau kita cuek dan tidak peduli terhadap saudara kita yang muslim, tidak mempunyai kesalehan sosial, maka pada hakikatnya kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena itu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kalau iman kita baik adalah bagaimana kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ada satu pepatah yang mengatakan, kun kal yadaini wala takun kal uzunaini, jadilah kau seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Lihat tangan kita, Allah ciptakan dua, tapi dengan dua tangan ini saling memperhatikan, saling membantu, saling memberikan kesolehan sosial. Ketika tangan kiri kita sakit, maka tangan kanan kita akan mengobatinya. Begitu juga sebaliknya, ketika tangan kita yang sakit, maka tangan kiri kita akan memberikan obatnya. Kun kal yadaini,
jadilah seperti dua tangan. Wala takun kal uzunaini, janganlah seperti kedua telinga kita. Karena telinga kita kalau sakit yang kanan, telinga kiri kita tidak akan pernah datang untuk mengobati telinga kanan. Begitu juga kalau telinga kiri kita sakit, tidak akan datang telinga kanan kita mengobati telinga kita yang kiri. Karena apa? Karena telinga kita tidak bisa saling berjumpa. Beda dengan kedua tangan kita yang saling bersapa, yang saling mengobati, yang saling mengasihi. Bahkan tidak ada saling curiga dan saling iri antara tangan kanan dan tangan kiri kita. Artinya kesolehan sosial kita bisa kita contoh dari kedua tangan yang Allah ciptakan pada diri kita. Pemirsa yang dirahmati, hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidaklah termasuk orang yang beriman siapa di antara kalian yang kenyang di rumahnya sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya kalau kita mau dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut jangan sampai melupakan tetangga atau orang Islam yang lainnya dalam keadaan lapar sementara dia dalam keadaan kekenyangan. Pemirsa, hadirin yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kesolehan sosial yang sekarang ini harus kita tingkatkan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada saudara kita sesama muslim, sehingga kita tidak egois, kita tidak menjadi orang yang merasa sombong lantaran harta kekayaan kita, lantaran pangkat dan kedudukan kita, kita tidak bisa memberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Mudah-mudahan tema yang saya angkat ini adalah tentang kesolehan sosial akan memberi pelajaran yang berharga buat saya, buat kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat berupa surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.